dibuat duduk lama, jongkok. Aku udah MRI, hasilnya normal. Udah suntik sana sini, udah rehab fisio, tapi masih sakit. Kira-kira kenapa coba? Ada satu nih yang kelewatan. Kamu melewatkan fascia. Di situ ada thoracolumbar junction yang paling sering kena di saat kamu itu posisinya nggak ergonomis lama. Di thoracolumbar fascia itu adalah semacam fascia kompleks yang ada di bagian belakang dari trunk. Strukturnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu posterior, middle, dan anterior. Pada lapisan posterior dan middle itu ada otot erector spinae. Dan di antara lapisan middle dan anterior fascia itu ada otot quadratus lumborum. Ketiga lapisan ini menyatu ke sisi lateral membentuk struktur kuat yang disebut dengan lateral raphe. Dan disinilah otot transversus abdominis serta obliquus internus itu berasal atau melekat. Lapisan posterior melekat pada spinosus processus vertebra lumbalis. Sedangkan lapisan dari fascia yang lebih dalam itu melekat pada transversus processus. Artinya apa? Setiap tegangan di fascia ini langsung punya efek mekanis ke segmen tulang belakang. Jadi waktu transversus abdominis kontraksi, seratnya yang horizontal itu menarik lateral raphe dan bikin thoracolumbar fascia jadi tegang. Sehingga ini menciptakan yang namanya hook tension. Jadi kayak kalau orang hamil kontraksi gitu, itu kan pasti punggungnya sakit kan. Nah itu namanya hook tension. Jadi biar dia tuh nggak semakin lordosis ke depan, jadi tetap stabil. Ada juga namanya oblique sling system. Jadi itu posterior oblique sling itu kombinasi dari latissimus dorsi dan gluteus maximus contralateral. Jadi bikin kayak force couple yang melintasi pelvic. Di bagian depan ada anterior oblique sling yang melibatkan oblik abdominal dan adduktor kolateral. Semua gaya ini ujung-ujung disalurkan ke thoracolumbar fascia juga. Ya walaupun kontribusinya ke stabilitas spinal cuma kayak 20% gitu lah. Nah masalahnya itu muncul saat sistem stabilisasi ini nggak sinkron antara belakang dan antara yang di depan, atau kontrol core yang berantakan, punya beban mekanik yang harusnya dibagi rata malah numpuk di thoracolumbar fascia. Fascia jadi overwork, bisa menebal, nggak elastis lagi, jadi turun elastisitasnya, jadi kaku. Dan di situ karena fascia itu isinya adalah pembuluh darah dan disebut dengan nociceptor, maka nociceptor itu jadi makin sensitif karena dia semakin iskemik kan. Nah di area ini juga lewat yang namanya superior conial nerve yang merupakan cabang dari dorsal rami T11 sampai L2 dan menembus thoracolumbar fascia. Jadi kalau fascianya itu udah kaku, udah kayak tebel gitu, udah kayak adesi atau lengket-lengket, maka saraf ini gampang banget keiritasi atau terkompresi. Hasilnya nyeri pada punggung bawah yang menjalar ke bokong bahkan sampai ke selangkangan di sisi yang sama. Sesuatu yang nggak bisa digambarkan lah, kaku gitu. Dan sering banget orang itu kayak langsung mikir ini tuh kayak saraf kejepit nggak ya? Padahal juga MRI-nya normal. Ini apa gitu? Area TLJ ini adalah zona transisi antara segmen thoracal dan lumbar. Di mana thoracal ini ada area yang rigid dan lumbar ini adalah area yang mobile, lebih mobile. Dan ada perbedaan orientasi facet joint, di mana facet joint itu yang dari thoracal ke lumbar itu berubah dari frontal plane ke sagittal plane, dan dua iga terakhir itu nggak melekat ke sternum, jadinya stabilitasnya itu relatif lebih rendah. Jadi secara biomekanik ini tuh area yang gampang banget stres. Iritasi pada facet joint atau kapsul sendi di TLJ ini bisa mengiritasi dorsal dan ventral rami T11 sampai L2. Kalau dorsal rami kena, biasanya muncul nyeri di iliac crest dan upper gluteal region, bokong atas lah. Kalau ventral rami yang terlibat, bisa muncul nyeri di hipogastrik, nyeri pubis, bahkan pseudovisceral pain. Nah nyeri ini khasnya unilateral, nggak melewati garis tengah, dan makin kerasa saat dibuat gerakan-gerakan yang membuat semakin stretch itu tulang belakangnya, kayak jongkok lama. Maka kalau ada pasien yang datang dengan nyeri pada punggung bawah ditambah dengan nyeri bokong plus selangkangan, jangan langsung dibilang itu tuh HNP. Bisa jadi itu kombinasi overload dari thoracolumbar fascia. Di antara 3 layer itu kita bandingin dengan USG, mana yang nggak sliding atau mana yang nggak organized atau disorganized, maka disitulah yang akan kita lakukan intervensi nyeri lebih presisi lah. Dan untuk obat-obatnya biasanya kita nggak membutuhkan obat yang terlalu banyak dosis atau mungkin obat yang macam-macam, mungkin hanya kayak hidrodiseksi doang, dan juga beberapa modalitas untuk menurunkan sensitivitas dari saraf koloneal kan. Jadi biar kamu nggak banyak-banyak minum obat nyeri yang bisa membuat lambung, ginjal kamu, liver kamu itu jadi terganggu dalam jangka waktu yang panjang.